Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi ya Muhammad. Pada malam kini materi kajian kita adalah terkait mencintai para ulama. Jadi kita mulai dari hadis Rasul, ikut dari hadis riwayat Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab karya dari Syekh An-Nawawi Al-Bantani ya, Tangkihul Kaul nama kitabnya. Kalau anak-anak pondok mungkin mereka kenal kitab ini disebut dengan kitab kuning gitu, atau kitab gundul gitu. Anak-anak pondok mereka lebih paham soal kitab ini. Kalau ambo sendiri bu, kalau membaca kitab kuning bu, ambo sakit kuning ada bu. Jadi anda ahli pula ambo do membaca kitab kuning bu. Tapi ambo mendengar dari guru ambo menyampaikan isi kitab bu adalah hadis riwayat Imam Khatib Al-Baghdadi mengecehan akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman adramahum faqad adramallahu wa rasulahu. Artinya adalah kata Rasul, muliakanlah para ulama karena ulama adalah pewarisnya para nabi. Dan barang siapa yang memuliakan para ulama, maka samalah mereka seperti memuliakan aku, kata Rasul. Jadi perintah untuk menghormati ulama, memuliakan ulama ini memang Rasul sendiri yang memerintahkan. Jadi lalu siapa yang ulama ini? Ulama ini adalah orang-orang yang alim. Orang yang alim dalam ilmu agama. Sederhananya seperti itu, Bu. Alim ini adalah maksudnya orang yang berilmu, orang yang memahami tentang ilmu agama Islam. Kalau di masa lampau, di masa salafus saleh, kita mengenal 3 abad yang dikatakan Nabi, 3 generasi terbaik itu. Ada generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Siapa itu yang hidup di zaman tabi'in? Kalau di zaman sahabat Bapak Ibu sudah tahu ya. Yang hidup di zaman tabi'in ini adalah yang terkenal di masa itu ada Imam Abu Hanifah dengan mazhabnya bernama mazhab Hanafi. Ada Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki dengan mazhabnya mazhab Maliki. Kemudian di masa tabi'in ada 2 imam juga yang terkenal. Ada Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i dengan mazhabnya mazhab Syafi'i. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal dengan mazhabnya mazhab Hambali. Jadi itulah ulama-ulama yang terkenal di masa lampau. Jadi kata Nabi, orang yang duduk bersama ulama, maka samalah mereka seperti duduk bersamaku ketika di dunia, kata Nabi. Kemudian orang yang duduk bersamaku di masa di dunia, maka mereka akan kududukkan di surga bersamaku. Itu kata Nabi. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita membahas tentang kecintaan kepada para ulama? Iko berpengaruh kepada akhlak awak, Bu. Bako bantu itu. Biasanya kecenderungan manusia akan mengikuti siapa yang nyo cintai gitu. Awak age contoh misalnya anak-anak muda kini inyo demam Korea misalkan. Maka pergaulan inyo, gaya hidupnya pun akan serupa dengan yang nyo cintai itu. Akan serupa dengan artis-artis yang nyo idolakan gitu. Bahkan profil WA-nya lah ditukar jadi orang-orang kafir misalnya kan. Itu efek dari mereka mencintai atau mengidolakan orang-orang seperti itu. Tapi ketika kita mengajarkan anak-anak kita, adik-adik kita untuk mencintai para ulama, maka mereka pun akan cenderung ingin hidup seperti para ulama misalnya.
Mereka biasa bertemu dengan kiai, biasa bertemu dengan ustadz. Kita ajarkan mereka untuk bersalaman dengan ustadz, mencium tangan ustadz. Maka di situ mereka pun akan terbangun adab, akan terbangun etika daripada anak-anak kita. Itulah diantara pentingnya mencintai para ulama. Kemudian Rasul juga mengatakan ulama itu mewarisi apa yang telah diwariskan oleh Nabi. Apa itu yang diwariskan oleh Nabi? Yang diwariskan oleh Nabi itu adalah akhlak, istiqomah, kemudian perilaku yang baik, akidah, tauhid, itu adalah warisan Nabi. Kita ingat ketika Abu Hurairah memanggil orang-orang di pasar. Abu Hurairah ini adalah sahabat Nabi, sahabat Nabi yang kata para ulama paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi Abu Hurairah ini datang ke pasar. Wahai orang-orang pasar, kata beliau, datanglah kalian ke masjid, karena di masjid sedang ada pembagian waris gitu. Nabi lagi bagi-bagi waris di masjid. Sehingganya orang-orang pasar datanglah beramai-ramai ke masjid. Lalu mereka heran, mana warisan yang kau katakan Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, sesungguhnya warisan itu adalah ini Rasulullah yang ada di masjid ini mengajarkan kita akhlak, mengajarkan kita akidah, mengajarkan kita tauhid, mengajarkan kita perilaku yang baik. Ini adalah warisan dari Rasul. Jadi itu yang dikatakan Abu Hurairah, bahwa diantara warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ulama berkata, dalam beragama ada 3 tingkatan manusia dalam beragama. Yang pertama, kita ada di level mujtahid. Yang kedua, ada namanya tingkatan ittiba atau muttabi' gitu. Muttabi' ini disebut dengan ittiba. Kemudian tingkatan yang paling rendah itu taklid. Jadi kita bahas terlebih dahulu yang pertama, apa itu mujtahid? Golongan manusia yang termasuk mujtahid ini adalah orang-orang yang mampu menetapkan hukum Islam, yang mampu mereka mengambil hadis-hadis, memahami hadis, mengambil dalil-dalil Al-Quran, kemudian mereka tentukan hukumnya, apakah haram, apakah mubah, apakah halal, apakah sunnah. Itu mereka mampu untuk melakukan itu, maka mereka ini disebut dengan golongan mujtahid. Itu golongan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, ada muttabi'. Orang-orang seperti ini, mereka adalah orang yang beragama dan mereka tahu dalilnya. Misalnya mereka sholat dan mereka tahu dalilnya, mereka disebut ittiba. Tapi perlu dibahas pula gitu. Ada sebagian orang yang mengatakan, kamu sholat, kamu mengerjakan ini, dalilnya mana katanya kan. Jadi dia mengaku sudah tahu dalil kan, dan dia telah mengaku ittiba. Tapi sesungguhnya menurut ulama, ittiba di sini maksudnya dia mengetahui dalil dan dia juga paham bagaimana kok itu bisa menjadi dalil gitu. Misalnya orang-orang yang sudah tahu dalil, namun dia tidak paham kenapa itu dalilnya gitu. Hadis ini sahihnya kenapa kok bisa sahih? Dia tidak tahu. Itu masih belum dikatakan orang yang tahu dalil gitu. Yang tahu dalil itu adalah kita serahkan kepada dia kitab Sahih Bukhari yang asli itu. Dia bisa pula meneliti, memahami kenapa hadis ini dikatakan sahih. Itu baru dikatakan golongan ittiba, atau orang yang mengikuti apa yang dikerjakan Nabi. Dia memahami dalil dari apa yang diamalkan. Jadi kita harus berhati-hati juga. Kebanyakan dari kita adalah golongan taklid, termasuk saya.
termasuk orang-orang taklid. Bahkan di antara ulama-ulama kita terdahulu pun mereka mengaku taklid atau mengikut ulama-ulama misalnya. Di Indonesia misalnya kita banyak mengikuti mazhab Syafi'i, maka kita taklid dengan pemahaman fikih mazhab Syafi'i. Kita memahami Al-Quran dan hadis itu sesuai pemahaman Imam Syafi'i, maka kita taklid kepada Imam Syafi'i. Karena kita tidak punya kemampuan untuk meneliti hadis apakah itu sahih atau tidak. Makanya kita bukan menggantungkan dalam hal akidah ya, menggantungkan ilmu kita, menuntut ilmu kepada guru-guru kita. Di Indonesia biasanya bermazhab Syafi'i, maka gurunya Imam Syafi'i, banyak di bawahnya murid-muridnya, ada Imam An-Nawawi, ada seterusnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka adalah murid-murid dari atau ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i yang terkenal gitu. Misalkan saya waktu kuliah itu ada belajar namanya takhrijul hadis, mentakhrij hadis atau meneliti sebuah hadis. Diserahkan oleh guru saya atau dosen saya kitab-kitab hadis misalnya kan. Lalu tugas UAS kami meneliti hadis itu. Hadis ini sahih, hasan atau dhaif atau bahkan maudhu'. Kami teliti. Kemudian bertemulah hasilnya nanti. Bertemu misalnya hasilnya adalah sahih. Lalu walaupun kami telah meneliti hadis dan menemukan hadis itu sahih, tetap kami tidak bisa mengatakan diri kami itu hadis riwayat Bukhari disahihkan oleh Hijrat. Tidak bisa seperti itu. Karena kapasitas ilmu kita, ilmu saya masih jauh daripada ilmunya para ulama. Disitulah kita pentingnya mencintai para ulama. Kata Rasul, barang siapa yang mencium tangan ulama, maka samalah mereka seperti mencium tanganku. Barang siapa yang mencium tangan-tangan orang alim, tangan kiai, maka samalah seperti mencium tanganku. Itu pentingnya kita mencintai para ulama. Kemudian Bapak Ibu yang hamba hormati, selanjutnya kita akan bahas terkait kecintaan kepada Allah, Rasul, dan orang-orang alim itu. Kita melihat fenomena-fenomena saat ini, tidak adanya harga seorang ulama. Banyaknya ulama dikriminalisasi. Bahkan seorang keturunan Rasul pun tidak ada adab terhadap mereka, dengan alasan menegakkan keadilan, padahal mereka lupa pesan dari Pancasila itu. Ibu bisa baca ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Lantas bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab ini maksudnya? Kita tidak cukup untuk menegakkan keadilan, tapi harus beriringan dengan adab. Misalnya seorang anak melaporkan orang tua, apakah itu beradab? Maka tidak hak seorang aparat untuk mengatakan dengan alasan menegakkan keadilan, karena orang yang melaporkan tidak ada adab terhadap orang tuanya. Begitupun dengan para ulama. Apakah tidak bisa dikompromikan? Ketika keturunan Rasul yang sudah jelas mereka adalah keturunan Rasul, Habib justru tidak ada adab terhadap mereka. Padahal kata Rasul, celakalah orang yang membenci keturunanku, karena keturunanku adalah bagian dari belahan jiwa. Rasul sendiri. Ketika Rasul mengatakan Fatimah adalah belahan jiwanya, ulama menafsirkan maka keturunan dari Fatimah, keturunan dari Hasan Husain, maka itu adalah belahan jiwa Rasulullah. Untuk meneliti mereka ini adalah keturunan Rasul ini, ada pula ilmu untuk menelitinya. Jadi bukan sembarangan mereka mengatakan saya adalah keturunan Rasul, saya adalah keturunan Nabi. Ada pula ilmu yang meneliti hal tersebut. Jadi ada sebagian orang mengatakan belum tentu mereka itu Habib katanya. Padahal ada ilmu untuk meneliti mereka itu adalah keturunan Rasul. Memang diteliti mereka ada sambungan darah dengan Rasulullah. Tapi ada orang mengatakan belum tentu mereka Habib katanya. Kita mencintai Habib bukan karena kita tergabung kepada organisasi mereka, tapi karena memang hati kita mencintai Rasul, maka kita akan mencintai keturunannya. Itu sendiri adalah perintah dari Rasul.
Jangan kalian benci keturunanku. Kemudian kata Allah dalam surat At-Taubah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalu iqtaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardanaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi wa fi sabili. Kata Allah, jika bapak-bapakmu, saudara-saudara, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya, rumah-rumah, tempat tinggal yang kamu cintai, lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulnya, maka tunggulah azab Allah, maka tunggulah keputusannya. Ini dalam tafsir Wahbah Zuhaili, Bu, dikatakan ini maksudnya bercerita ketika Nabi dan para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi ada di antara para sahabat, ada di antara kelompok yang ingin hijrah ini berat hati untuk meninggalkan kota Mekah. Dikarenakan mereka beralasan, kalau seandainya kami tinggalkan kota Mekah, maka akan hilang usaha perdagangan kami gitu. Akan tertinggal rumah-rumah kami di kota Mekah. Jadi kecintaan mereka kepada Allah itu diuji di waktu itu. Makanya turun ayat ini menceritakan bahwa ada di antara mereka yang lebih mencintai harta-hartanya daripada Allah, lebih mencintai harta rumah-rumahnya daripada berjihad di jalan Allah. Itu peringatan Allah dalam surat At-Taubah ayat 24, Bapak Ibu. Kemudian apa saja yang dilakukan ulama untuk kita semua? Mereka telah menyiapkan segala metode-metode untuk memahami ayat Al-Quran dan hadis. Di antara metodenya dalam ilmu usul fikih ada dikatakan ta'arud al-adilah. Kemudian dalam ta'arud al-adilah itu ada al-jam'u wal taufiq. Apabila ada dua dalil itu yang bertentangan, maka yang paling utama kita lakukan adalah mengkompromikan kedua dalil. Marilah kita membiasakan diri untuk bersyukur dengan ilmu yang telah ditinggalkan oleh para ulama. Kita menghormati para ulama. Kita ajak anak-anak kita untuk membiasakan diri mencintai para ulama, memberikan adabnya kepada ustaz-ustaz, kepada kiai, kepada gurunya di pondok atau gurunya di sekolah, guru-guru agamanya, supaya tersambung adab kita kepada Rasulullah. Karena kata Rasul, mencintai ulama maka samalah mereka dengan mencintaiku, kata Rasul.